Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan di video kali ini seperti biasa kita akan update untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Cardano ya, sesuai dengan requestan dari @up gaming. Minta dibahas Cardano. Salam cuan. Oke, hari ini Cardano diperdagangkan di kisaran Rp4.600. Market agak sedikit mengalami koreksi. Menurut saya sih sentimen dari market belakangan itu ada dari si ini Celsius. Celsius dikabarkan baru saja melikuidasi asetnya, beberapa asetnya ya. Seperti Link, kemudian SNX atau Synthetic, BNB, One Inch, kemudian ZRX, FTX dan kawan-kawan itu lagi dilikuidasi oleh apa namanya? Oleh Celsius. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Celsius ini adalah sebuah DeFi teman-teman yang dikontrol, yang dibikin, di-create oleh Alex Mashinsky. Kemarin kan kabarnya foundernya atau CEO-nya itu sudah ditangkap ya kan, sudah ditangkap oleh kepolisian Amerika Serikat karena udah beberapa lama buron teman-teman. Sekarang ya diadili, istilahnya seperti itu, dan akhirnya dari keputusan konsensus Celsius ini terpaksa untuk melikuidasi asetnya karena dari exchange dari Celsius ini sudah collapse ya kan. Jadi aset-aset investor yang masih mengendap di sana itu dilikuidasi dan kemudian akan bagikan kepada para investor. Makanya dia ada melikuidasi Link, SNX dan kawan-kawan ini. Memang tidak terdampak atau tidak terdapat nama Cardano di sini. Tapi overall ya sentimen ini bikin negatif untuk altcoin. Makanya kalau di perdagangan hari ini kita temukan pergerakan dari Bitcoin masih cukup impulsif, bertahan di kisaran 30.200 ya kan. Ethereum pun juga sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan sih teman-teman. Ethereum koreksi, kemudian altcoin sih yang rata-rata pada tertekan ya di perdagangan hari ini. Ada LTC, XRP, kemudian Solana juga tertekan lumayan signifikan, Bitcoin Cash tertekan, dan ya si Cardano pun juga tertekan juga teman-teman. Meskipun cenderung tipis ya. Nah, kalau kita perhatikan sih dari apa namanya, dari sentimen tersebut itu cukup make sense kalau market crypto cenderung agak korektif jangka pendeknya. Cardano ini total supply-nya sekarang itu ada di kisaran 35,9 miliar ya teman-teman. Tapi yang beredar itu hanya 38,9 saja, which is itu 30, hampir 35% lah. 77% dari total supply maksimumnya, yaitu sekitar 45 billion. Artinya adalah dengan posisi ini ada sekitar 10 miliar koin Cardano yang dalam posisi di lock atau dia tidak beredar di market, teman-teman. Ini bisa dibilang langkah ya untuk mengamankan harga dari Cardano supaya tidak volatile seperti kemarin. Waktu bear market kan itu karena Cardano-nya banjir di market. Banyak orang yang staking, wah banyak orang yang FOMO beli Cardano, akhirnya jumlah Cardano meningkat dengan sangat-sangat cepat, tapi tidak ditunjang sama banyaknya adopsi sehingga bikin harga Cardano anjlok waktu bear market 2021 kemarin. Cardano ini termasuk koin yang cukup mapan, dia udah listing di hampir semua exchange teman-teman, jadi nggak ada masalah untuk likuidasi. Dan kalau kita perhatikan websitenya juga masih gitu-gitu aja. Dari update terbaru mereka itu akan ada sebuah discussion ini di mana nih, tanggal 19 Juli. Hari ini tanggal 18, berarti besok ya. Ini akan ada dilakukan di Zurich, Swiss. Swiss ya teman-teman. Itu akan ada di University of Zurich bersama dengan Cardano. Ada event di sana, which is ini bagus. Cardano juga sudah melakukan integrasi dengan banyak project lain. Iya kan, untuk mengembangkan platform mereka, untuk mengembangkan koin mereka juga supaya lebih banyak adopsi, salah satunya dengan join di beberapa komunitas serta decentralized exchange. Itu langkah-langkah yang mereka ambil teman-teman untuk meningkatkan likuidasi dan juga permintaan dari Cardano. Kalau event yang besar banget sih belum ada ya. Paling yang dekat-dekat em, waktu dekat ini ada di November. Di November 2023 ini ada Cardano Summit. Nah, ini masih lama sih sebenarnya ya. Mungkin belum terlalu gimana-gimana juga buat nantinya. Jadi event Cardano
overall itu belum ada sesuatu yang men-trigger banget nih. Kayak kemarin ada hard fork dan lain sebagainya. Tapi sepertinya di kuartal kedua menjelang kuartal ketiga ini nggak terlalu banyak news dari Cardano. Itu kita akan langsung masuk ke price action-nya aja. Secara pergerakan kita udah pernah bahas Cardano sebelumnya. Waktu Cardano itu ada di kisaran harga 0,27 dolar ya. Teman-teman, kita ada expect dia memang membentuk pola ascending triangle, dan so far kemarin waktu berita XRP dinyatakan bukan securities, itu Cardano sesuai dengan target kita. Teman-teman, dia udah naik sesuai dengan target. Keren banget, naik sekitar 27% ya waktu itu. Tapi setelah itu ya koreksi balik, turun lagi teman-teman. Jadi ya sekarang Cardano udah capai, udah hit target, berarti dia waktunya buat koreksi dulu. Dan sepertinya sih koreksinya berpeluang turun sampai kisaran 0,3 dolar. Sekarang kan harganya di kisaran 0,31. Jadi masih ada possibility untuk turun ke level tersebut. Sementara itu dari posisi volume sempat naik, tapi sekarang udah mulai turun lagi. Dari MACD pun juga kurang lebih ini ongoing untuk dead cross. Dari Loken atau indikator smart money menunjukkan smart money-nya kosong di time frame daily-nya. Overall kalau kita lihat dari bigger picture, sebenarnya Cardano ini cukup bagus, berpotensi banget untuk bikin double bottom. Jadi dalam jangka jangka waktu yang besar ini ada kecenderungan Cardano possibility untuk double bottom, dengan syarat dia berhasil naik sampai level 0,45 dan menembus area resistance tersebut. Maka kalau confirm, target mereka adalah di 0,8 dolar untuk taking profit. Jadi buat teman-teman yang udah kadung pegang Cardano, nggak ada masalah sih menurut saya. Secara teknikal ini masih sangat menarik. Secara makroekonomi pun juga inflasi udah mulai turun. Mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan melihat sentimen positif terus pada market ya. Semoga aja seperti itu, likuidasi makin banyak masuk ke market, itu bisa menjadi sentimen yang positif. Cara pergerakan pun juga ini kecenderungannya ada possibility untuk positif teman-teman. Jadi dari MACD menunjukkan kenaikan daripada lainnya. Kalau ditunjang sama pergerakan chart yang naik juga cenderung akan sangat-sangat positif. Jadi menurut saya sih Cardano bagus-bagus aja buat kedepannya. Mungkin ya dari time frame daily memang ada volatilitas, ada naik dan turun. Kalau teman-teman memang ada yang niat buat invest, menurut saya dalam harga-harga saat ini juga masih cukup relevan. Teman-teman nggak ada masalah sih. Ya paling ada volatilitas yang bisa terjadi, tapi ya itulah teman-teman. Level 0,3 itu level menarik untuk support terdekat yang bisa teman-teman lirik. Siapa tahu ada yang niat atau punya planning untuk invest Cardano, bisa dipertimbangkan aja. Kemudian target kita masih ke 0,45. Itu berarti sekitar kenaikan sekitar berapa nih? 45%-an something ya. Kalau berhasil cuan di sana. Kalau mau tunggu sampai 0,8 ya bisa jadi udah 100% lebih. Tapi itu sih teman-teman, kondisi dari market saat ini menurut saya yang paling penting, bagi teman-teman yang invest DCA aja itu yang paling aman. Kalau untuk tebak-tebakan naik dan turun menurut saya sih agak agak riskan untuk posisi sekarang. Terlebih posisi dari US dollar sekarang lagi ambigu nih. Tadi dia berusaha buat naik loh, terus dia turun balik lagi, kena tekan lagi. Jadi US dollarnya sendiri masih belum jelas. Bitcoinnya pun juga kurang lebih nggak jelas juga pergerakannya teman-teman, ambigu banget Bitcoin. Jadi gitu aja buat Cardano, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andri, makasih.